Oke ya, kita perhatikan sebelum kita memulai materi TPS. Oke, prolog dulu ya. Yang pertama yang harus diperhatikan belajar TPS ya. Belajar TPS itu kategorinya bukan bisa atau enggak bisa. Begitu ya. Jadi bukan bisa atau enggak bisa. Tapi cepat atau lambat kita mengerjakan. Karena apa? Karena setiap siswa itu bisa jawab. Begitu ya. Jadi kategorinya adalah bukan bisa atau enggak bisa. Karena semua siswa bisa jawab. Beda dengan kalau materinya saintek atau soshum. Kalau saintek atau soshum itu baru kita bisa atau enggak bisa. Misalkan bab mekanika saya bisa atau bab mekanika saya belum bisa begitu. Tapi kalau misalkan TPS, kita belajar atau enggak belajar itu pasti bisa jawab. Cuman bedanya adalah nanti di kecepatan. Jadi yang harus kita latih adalah kecepatannya. Jadi banyak di antara kita atau mungkin adik-adik yang udah merasakan UTBK kemarin gitu ya. Jadi pada saat ngerjain TPS itu kehabisan waktu begitu. Jadi artinya bukan berarti kita nggak bisa begitu ya. Artinya kita kurang cepat kalau misalkan kehabisan waktu. Nah, jadi dari pengalaman kemarin yang udah pernah ujian begitu ya. Nah, kita bisa diperbaiki nanti di SNBT ini ya. Untungnya di sini adalah cuman TPS aja begitu, sehingga kita fokus belajar pada kecepatan bukan pada bisa atau tidak bisa begitu ya. Nah, apalagi tes yang sekarang itu mengandalkan pada penalaran. Artinya apa? Kalau misalkan kita menggunakan nalar, itu akan lebih cepat diselesaikan daripada kita menggunakan hitung-hitungan biasa, begitu. Oke ya. Nah, itu ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kecepatannya, bukan bisa atau enggak bisa. Semua siswa bisa jawab, begitu. Oke. Jadi yang pertama adalah yang mau kita pelajari yaitu membandingkan bilangan. Ini materi yang paling mudah dulu ya. Yang paling mudah yaitu membandingkan bilangan. Nah, walaupun ini mudah, gitu ya, tapi tetap kita harus butuh kecepatan dalam menjawab. Sehingga kita harus tahu bagaimana trik dan strateginya dalam membandingkan sebuah bilangan. Begitu. Oke ya. Nah, yang pertama adalah kita wajib hafal pecahan ini. Mungkin ada udah pada hafal ya. Atau misalkan kalau belum hafal, ya berarti kita hafalkan. Setengah itu sama dengan 0,5 atau 0,5 itu sama dengan setengah. Terus seperempat itu sama dengan 0,25 atau 0,25 itu sama dengan 1/4. Gitu ya. Atau ini, jadi kalau misalkan 1/2 kita tuker 5-nya, gitu ya, jadinya 1/5 jadinya 0,2 begitu ya. Oke. Begitu juga untuk yang ini. Terus yang ini ya. Jadi 1/125 itu sama dengan 0,008. Ini wajib hafal. Nah, yang berikutnya adalah 1/3. 1/3 itu adalah 0,333 atau 0,333 itu adalah 1/3. Terus 2/3 itu adalah 0,666 atau 1/3 dikali 2 begitu ya. Jadi kalau 1/3 itu kan 0,333. Jadi kalau 2/3 ya berarti 0,6666. Nah, 1/6 yaitu 0,16666. Ini wajib hafal ya. Berikutnya adalah 1/9. Nah, ini kalau misalkan pembagian dengan 9, jadi 0,1111. Jadi kalau 2/9 berarti 0,2222, tinggal dikalikan 2 dari sini. Begitu. Jadi basisnya adalah 1/9 0,111. Nah, jadi secara umum kalau misalkan X/9 berarti 0,xxxx. Artinya apa? Jadi misalkan
7/9 ini berarti sama dengan 0,7777. Jadi begitu ya. Nah, jadi itu kalau misalkan pembagian dengan 9. Jadi wajib dihafalin. Nah, terus di dalam pecahan karena membandingkan bilangan itu kan berarti kita membandingkan itu ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil gitu, atau ada yang sama dengan. Itu adalah dalam membandingkan sebuah bilangan. Oke ya. Nah, jadi kita perhatikan kalau misalkan pecahan, misalkan gini ya, 1/5 dengan 1/7 begitu ya. Nah, ini besaran mana? Nah, kita tahu ya secara logika kalau penyebutnya makin besar, maka bilangannya makin kecil, begitu ya. Jadi kalau penyebutnya makin besar, maka bilangannya makin kecil. Atau kalau bilangannya penyebutnya makin kecil, maka bilangannya makin besar. Begitu ya. Jadi kalau misalkan ini artinya berbanding terbalik. Oke, itu adalah yang pertama ketika kita mau membandingkan bilangan, jadi semakin besar penyebut, maka nilainya akan semakin kecil, begitu ya. Itu konsep yang pertama. Oke, konsep yang kedua adalah apabila kita mau membandingkan bilangan. Membandingkan bilangan jika ada angka yang sama. Misalkan, gitu ya. Misalkan 7/15 gitu ya, dengan 7/21 begitu. Nah, jadi bagaimana kalau ada angka yang sama, maka angka yang sama kita abaikan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ketika menghitung di TPS itu jangan ngitung secara pasti. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau misalkan 7/15 kita ngitung begini, 7 dibagi 15 dengan 7 dibagi 21. Nah, kita ngitung seperti ini. Begitu. Nah, kalau misalkan ngitung seperti ini artinya kita nggak pakai nalar. Begitu ya. Jadi kita hanya sesuai dengan prosedural. Jadi seperti itu. Jadi kita prosedural di sini. Begitu ya. Nah, jadi bukan nggak boleh, bukan salah yang kita lakukan seperti ini. Cuman yang kita perhatikan adalah ketika kita menghitung, jangan hitung secara pasti atau secara eksak gitu ya. Yaitu kita harus menggunakan nalar kita untuk membandingkan sebuah bilangan. Jadi soal-soal yang di TPS itu jangan sampai ngitung secara pasti, tapi harus pakai nalar. Supaya apa? Karena supaya cepat. Karena kalau misalkan ngitung seperti ini, kita misalkan 7 dibagi 21 atau 7 dibagi 15, nanti keluar nilainya di sini, begitu ya. Kita bakal dapat nilainya di sini, nah sehingga kita langsung dibandingkan. Nah, itu akan kehabisan waktu, karena waktu kita cuma 1 menit. Nah, oleh karena itu, prinsip yang pertama adalah nalar kita, kalau misalkan ada angka yang sama, maka angka yang sama kita abaikan. Begitu ya. Nah, sehingga kita tinggal lihat yang berbedanya aja. Nah, jadi di sini, jadi kalau misalkan 15 dengan 21 sebagai penyebut yang paling, kalau penyebutnya besar, maka bilangannya paling kecil. Sehingga bisa kita tulis 7/15 itu lebih besar daripada 7/21. Sehingga tidak perlu lagi menghitung seperti ini. Begitu ya. Nah, jadi banyak siswa yang harus menghitung seperti ini. Begitu. Padahal di TPS itu enggak perlu. Kita tinggal pakai nalar atau pakai logika. Oke ya. Nah, yang berikutnya, contoh yang berikutnya adalah jika ada angka yang sama kita abaikan. Misalkan di sini ada P sama Q. Manakah bilangan yang paling besar? Begitu. Nah, yang sama kita abaikan. Gitu ya. Terus ini 2 dengan 2. Nah, udah. Yang kita hitung hanya ini aja, 23 dengan 22. Begitu ya. Jadi P lebih besar daripada Q. Begitu. Nah, kalau kita harus ngitung ini 46 dibagi dengan 45 begitu ya. Terus 44 gitu ya. Dibagi dengan 45, mana yang lebih besar? Nah, ini kan kita kalau misalkan ngitung seperti ini artinya kita nggak pakai nalar kita begitu ya. Bukan salah, tapi bukan itulah yang diujikan di SNBT nanti. Tapi nalar kita lah yang diujikan ya. Jadi semakin
Semakin kita menggunakan nalar, maka semakin cepat kita menjawab soal-soal. Oke, berikutnya adalah membandingkan bilangan pecahan. Nah, terkadang di soal SNBT atau sebelumnya namanya UTBK itu kita disuruh membandingkan bilangan, ya, membandingkan bilangan pecahan. Nah, petunjuk yang pertama adalah yang harus kita perhatikan adalah selisihnya. Selisih antar pembilang dan penyebutnya bagaimana, begitu ya. Jadi misalkan ilustrasinya begini. Kalau misalkan gitu ya, 5/6 gitu ya, dengan 11/12 begitu. Nah, biasanya kita menghitung ini gitu ya, kalau misalkan membandingkan pecahan waktu di SD atau SMP atau sekolah untuk membandingkan bilangan seperti ini biasanya diapakan? Biasanya. Kalau ngebandingin dua bilangan pecahan kayak gini, biasanya digimanain? Atau ada adik ngejawab misalkan waktu SD, waktu SMP misalkan? Biasanya gimana? Ayo. Ini enggak ada yang bersuara. Penyebutnya disamain ya. Oke ya, jadi mungkin ada yang penyebutnya disamain gitu ya. Oke, itu betul, bukan salah bukan ya, itu betul gitu ya. Terus, ada lagi nggak selain itu penyebutnya disamain? Misalkan disamain menjadi 12 begitu ya. Oke, boleh. Terus ada lagi selain itu? Untuk mengetahui bilangan itu apa namanya lebih besar atau membandingkan dua buah bilangan pecahan. Nah, itu ya. Jadi yang pertama biasanya yaitu menyamakan penyebutnya, begitu kan. Yang kedua adalah biasanya kali silang kan begitu ya. Nah, ini dikali silang. Kalau misalkan dikali silang kan 5 dikali 12, gitu ya, jadi 60. 6 dikali 11, jadinya 66. Kan begitu ya. Nah, ini yang sering kita lakukan. Atau dengan disamain penyebutnya. Misalkan ini biar 12, berarti ini kali 2, yang ini kali 2, berarti 10. Gitu ya. Ini 10/12, 11/12, sehingga kita bisa tahu ini lebih besar. Begitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, ini bukan salah. Gitu ya. Tapi kita harus menghitung. Tadi ketika kita menyamakan penyebut, itu juga kita harus menghitung. Ingat, bagaimana sih yang dinamakan nalar, gitu ya. Jadi yang dinamakan penalaran itu adalah kita main coba-coba. Yang namanya penalaran kan ada penalaran deduktif, ada penalaran induktif ya. Nah, kita biasanya gitu ya, kita biasanya itu pakai coba-coba dulu. Misalkan gitu ya, kita udah tahu nih seperti ini ya. Kita kali silang dulu deh untuk memastikan gitu ya, yang lebih besar yang mana. Setelah kita kali silang gitu ya, kita dapat 60 sama 66 begitu kan. Nah, terus kita bisa simpulkan begitu. Oh, ini kalau selisihnya 1 begitu ya. Ini selisihnya sama begitu. Berarti angka yang besar itu adalah atau bilangan yang besar itu adalah yang angkanya besar-besar begitu. Nah, itu namanya penalaran deduktif ya. Jadi kita bisa coba-coba untuk menganalisis sebuah soal gitu ya, sehingga kita bisa simpulkan. Nah, itu kita bisa pakai nanti di SNBT kalau misalkan ada soal yang membandingkan dua buah pecahan begitu. Oke ya. Nah, jadi kita bisa lihat kalau misalkan yang pertama petunjuknya apabila penyebutnya lebih besar daripada pembilang. Begitu ya. Nih. Dan selisihnya antara penyebut dengan pembilang atau pembilang dengan penyebut itu selisihnya sama. Bisa 1, bisa misalkan sama-sama 2 atau sama-sama 3. Intinya selisihnya sama. Maka bilangan yang terbesar adalah yang angkanya besar-besar. Angkanya besar-besar itu maksudnya
pembilang sama penyebutnya angkanya lebih besar daripada yang lain. Nah, ini misalkan pembilangnya 5 kan, yang ini 11 begitu. Jadi berarti ini lebih besar begitu. Oke ya. Nah, bagaimana dengan kasus ini? Ini juga sama. Selisihnya 1 begitu ya. Cuman kalau tadi di contoh yang pertama ini penyebutnya adalah 6. Begitu ya. Jadi penyebutnya bukan 6, penyebutnya adalah yang besar. Sedangkan di sini kasus yang kedua ini adalah pembilangnya yang besar. Sehingga kalau pembilang yang besar maka itu kebalikannya begitu ya. Jadi bilangan yang terbesar adalah yang angkanya kecil. Begitu ya. Sehingga berarti di sini bisa kita simpulkan P lebih besar daripada Q begitu ya. Beda dengan yang ini ya. Jadi adik-adik tinggal hafalkan salah satunya. Mana yang mau dihafalkan. Misalkan gitu ya. Oke deh, saya mau ngafalin yang penyebutnya yang besar gitu ya. Jadi penyebutnya besar, terus kalau selisihnya sama, maka bilangan yang besar adalah yang angka-angkanya besar begitu. Kalau misalkan pembilangnya yang besar, maka kebalikannya begitu. Bilangan yang besar adalah yang angka-angkanya kecil. Oke, paham di sini? Ada pertanyaan? Oke ya, nggak ada atau udah paham? Jadi kita nggak perlu lagi menyamakan penyebut, nggak perlu lagi kali silang begitu. Jadi kita bisa lakukan dengan simpel tanpa harus operasikan ya, tanpa harus mengoperasikan atau menghitung begitu. Nah itu yang disebut dengan penalaran. Jadi kita dari hal-hal yang umum, hal-hal yang khusus, contoh-contoh, lalu kita buat kesimpulan, buat teori sendiri oleh kita begitu ya. Itu yang disebut dengan penalaran. Sehingga nanti bisa dipakai di SNBT begitu. Oke. Yang berikutnya adalah kalau tadi yang pertama apabila selisihnya sama gitu ya, tiap antara pembilang dengan penyebut selisihnya sama. Nah, bagaimana kalau selisihnya berbeda-beda begitu ya? Kalau misalkan selisihnya berbeda-beda, maka yang bisa kita simpulkan adalah apabila apabila selisihnya berbeda, ini selisihnya 2, yang ini selisihnya 4 begitu ya. Pembilangnya yang besar. Maka bilangan yang terbesar adalah yang selisihnya paling besar begitu ya. Nah, sehingga dalam ini kasusnya Q lebih besar daripada P begitu. Oke ya. Nah, yang berikutnya adalah ini C, D ya. Yang D kita perhatikan pendekatan bilangan. Kita biasanya melakukan pendekatan bilangan untuk menghitung bilangan ya. Misalkan menghitung bilangan yang rumit, kita pakai pendekatan begitu. Jadi kita nggak mesti harus ingat, intinya adalah nggak mesti harus eksak atau nggak mesti harus pasti. Karena kita bukan lagi ngerjain saintek ya, fisika, kimia, biologi atau ekonomi begitu ya yang ada hitung-hitungannya. Nah, kita mau mengerjakan TPS yaitu mengandalkan daya nalar sehingga kita bisa pakai pendekatan bilangan. Contohnya misalkan begini. Kalau 99 dikali dengan misalkan 321 begitu ya. Nah, ini kan biasanya kita pasti semua siswa bisa jawab yang kayak gini. Begitu ya. Pasti kita ngitung 321 dikali 99 kan begini. Semuanya bisa jawab. Atau mungkin ada juga gitu ya karena ngelihat di TikTok begitu ya, pakai yang garis-garis begini gitu ya. 3 gitu ya. 3, 2, 1 misalkan. Terus dengan 99. Nah, kalau misalkan kita lakukan kayak gitu, otomatis ya pasti bakal lebih lama kan begitu ya. Atau ngaliin begini pasti akan lebih lama. Apa yang harus kita lakukan? Di TPS itu adalah mengandalkan nalar, yaitu kita pakai pendekatan. Nah, kita lihat di sini antara angka 99 dengan 321.
mana yang bisa didekati? Angka berapa yang bisa dekat dengan 99 atau 321 begitu. Tapi angkanya enak, gampang, mudah begitu. Angka berapa? Angka berapa? Ayo. 99 ke 100. Nah, 99 ke 100 begitu ya. Nah, sehingga kita nggak perlu lagi ngitung begini. Jadi 100 gitu ya kali 321 begitu ya. Oke, berarti ini sekitar gitu ya 32.000 ya. 32.100 ya. Nah, jadi begini. Nah, berarti kita tinggal cari aja yang angka sekitar 32.100 begitu. Kenapa harus melakukan kayak gini? Karena opsinya itu biasanya bedanya jauh-jauh ya. Misalkan A-nya gitu ya. 30 ini kan 3299 begitu, atau B-nya nanti 34 gitu ya. Ribu misalkan begitu ya. Jadi angkanya itu selisihnya jauh-jauh. Berbeda dengan saintek atau sosum begitu ya. Pasti opsinya misalkan A-nya 1,1, B-nya 1,2, C-nya 1,3 kan begitu ya. Nah, maka kita ngitungnya harus pasti kalau saintek. Tapi kalau TPS enggak begini, gitu ya. Kalau TPS itu opsinya enggak begini. Pasti opsinya adalah bedanya itu sangat mencolok gitu ya, sehingga kita dengan pendekatan kita bisa menjawab. Oke ya, paham ya? Jadi nanti ketika kita menjawab soal TPS itu gunakanlah kalau misalkan emang angka itu bisa didekati dengan angka yang lebih mudah, maka gunakan angka pendekatan. Kalau misalkan kita ngitungnya susah begitu. Paham ya di sini ya? Arti dari kita ketika mengoperasikan menggunakan pendekatan bilangan gitu ya, yang lebih kalau bisa semakin dekat semakin baik. Nah, itu yang gampang dihitung gitu ya. Oke, nah jadi seperti itu salah satu contoh pendekatan bilangan. Nah, nanti di soal-soal kita akan banyak melakukan pendekatan bilangan. Begitu. Oke, kita lihat latihan soal. Oke, sebelum latihan soal ada pertanyaan? Nah, nanti adik-adik juga harus bisa membuat formula sendiri ya. Gitu. Contohnya misalkan kita tambahin lagi. Kalau penjumlahan pecahan misalkan ya. Penjumlahan pecahan desimal misalkan 0, gitu ya 72222 gitu ya ditambah 0,0003 begitu ya. Nah, di sini 0,755555 begitu. Nah, kita analisis antara misalkan P dengan Q, manakah yang lebih besar? Begitu. Ayo, manakah yang lebih besar? Atau misalkan ini 0,009 misalkan begitu ya. Mana yang lebih besar? P atau Q? Tanpa harus menghitung. Nah, berarti kan kita harus tahu nalarnya ya. Gitu. Kita harus tahu penalarannya. Jadi bagaimana? Besaran mana? P atau Q? Ayo, jangan diem aja. Nggak usah malu ya, nggak usah malu. Kita sama-sama belajar gitu ya. Nggak usah itu ya. Ayo, besaran mana? P atau Q? Ayo, kok pada diem aja nih? Nggak ada suaranya.
Ini kalau diem aja Om Jarnya jadi bingung ya. Jadi bingungnya ngerti atau enggak gitu tuh ya. Kalau ngerti syukur, tapi kalau misalkan enggak, misalkan gitu ya, nanti Omnya jadi bingung gitu ya. Oke, P atau Q, sehingga nanti kita penalarannya bagaimana gitu, sehingga kita nanti nggak usah ngitung lagi begitu. Ayo, kisaran mana? Lebih besar Q. Lebih besar Q, gitu ya. Oke, jadi betul lebih besar Q. Nah, bagaimana kita bisa tahu walaupun misalkan di sini gitu ya 0,74444 misalkan gitu ya. Yang P ditambahin, yang Q enggak ditambahin begitu ya. Walaupun ini misalkan ditambah 0,009 tanpa harus ngitung. Ingat gitu ya. Di pecahan desimal yang paling pengaruh itu di digit berapa? Digit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau keenam? Atau ke digit berapa? Yang paling berpengaruh kalau ditambahin? Digit keberapa? Sehingga kalau misalkan ditambahin itu nilainya akan langsung lihat nampak perbedaannya gitu ya, sehingga kita bisa langsung tahu nilainya lebih besar begitu. Yang ditambahin yang mana? Digit keberapa? 1, 2, 3, 4 atau seterusnya? Digit keberapa? 1. Nah, digit pertama gitu ya. Jadi walaupun misalkan di digit pertama kalau kita tambahin 0,1 yang ini misalkan ditambahin 0,1 maka ini akan berubah drastis. Jadi 0,8 begitu ya. Tapi kalau misalkan kita nambahinnya adalah yang digit kedua, ketiga, keempat dan seterusnya atau misalkan di sini gitu ya, digit yang terakhir-terakhir ini. Jadi semakin ke sana gitu ya. Kalau ditambahin digitnya semakin ke sana itu semakin tidak berpengaruh. Begitu ya. Nah, digit kedua masih berpengaruh. Kalau misalkan digit yang keduanya misalkan 9 begitu ya, atau 0,09 atau 0,0 berapa tergantung ini ya. Kalau misalkan 6 berarti apa, kalau 4 berarti harus 6 misalkan begitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, cuman kalau semakin ke sana ya digitnya enggak semakin berpengaruh begitu. Paham ya? Jadi walaupun ditambahinnya misalkan sampai 9 di sini, cuman karena ini digit keberapa? 1, 2, 3, 4, maka enggak terlalu berpengaruh. Gitu ya. Sehingga nanti, nah ini secara logika nalarnya adalah tanpa harus menghitung, ya kita lihat aja yang ditambahin digit keberapa? 1, 2, 3, 4, oh enggak ngaruh dah. Gitu ya, mau ditambahin atau enggak juga tetap lebih besar. Begitu. Nah itu yang disebut dengan penalarannya. Jadi tanpa harus ngitung, kita ngitung misalkan 0,74444 begitu ya. 0,0009. Nah, ini kan kalau kita ngitung begini, otomatis pasti lama. Paham ya di sini ya? Jadi pecahan desimal apabila kita jumlahin begini, itu nggak akan berpengaruh. Oke, sekarang analisis. Kita gabungin ya teknik ini dengan pecahan ya. Yang ini misalkan kita gabungin. Kalau misalkan 124 per 125. Terus 7 per 8 ditambah 0,03. Kisaran mana? Ayo, besaran mana? 124 per 125 dengan 7 per 8 ditambah 0,03. Ayo, besaran mana?
124 per 125 bukan Pak? Oke, 124 per 125, betul ya. Paham ya? Yang lain gimana? Ngerti nggak? Marsal ngerti? Ngerti Om. Ngerti ya? Oke. Yang lain ngerti ya? Aural ngerti ya? Nah, kita lihat tadi ya, konsep yang pertama apabila oke ya. Apabila selisihnya sama, begitu ya. Kalau penyebutnya lebih besar, angka yang besar adalah yang bilangan yang besar adalah yang angkanya besar-besar. Jadi di sini kita udah tahu karena 124 per 125 itu adalah angkanya besar, begitu ya. Nah, terus di sini 7 per 8 itu angkanya kecil, maka yang lebih besar adalah 124 per 125. Karena ini penyebutnya lebih besar. Nah, walaupun ini ditambahin, tetap masih besaran ini. Kenapa? Karena yang ditambahin adalah digit kedua, begitu. Paham ya di sini ya? Jadi kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang ditambahinnya digit pertama, mungkin akan beda cerita, begitu. Misalkan ditambahin 0,5 misalkan. Nah, mungkin akan berbeda, gitu. Paham ya? Nah, itu adalah nalar kita ketika kita menjawab soal-soal APS, ya, sehingga kita tanpa harus ngitung, oh ini coba deh 7 per 8 ditambah setengah misalkan begitu ya. Terus nanti kita otak-atik gitu ya. Ini samain penyebutnya misalkan kali 4 jadinya 11 per 8. Oh, gedean ini begitu ya. Nah, padahal tanpa harus menghitung begitu kita udah tahu. Karena yang ditambahinnya adalah digit ke pertama, maka otomatis akan berubah gitu ya, secara signifikan. Oke. Nah, jadi kayak gitu ya penalarannya. Kita lihat nomor 1. Nah, kalau ada kata dari, ini berarti langsung kita kalikan gitu ya. Kalau ada kata dari, nah ini dari berarti 0,573% dari 0, berarti ini kan kali 0 ya. Berarti ini 0, P-nya, Q-nya juga 0 ya, sehingga kita bisa dapat A gitu. Gampang banget ya. Oke, kita lihat nomor 2. Ingat di sini ketika kita membandingkan, kalau ada angka yang sama maka abaikan angka yang sama. Oke, kita lihat dulu analisis dari 33 sepertiga%. Sepertiga itu berapa sepertiga? Atau kita bisa ubah dulu nih. 33 sepertiga, kalau pecahan campurannya berapa? 33,333 Pak. Oke, betul. Ini 33,333. Dan ingat kalau persen itu berarti dibagi 100 ya. Kalau dibagi 100 ngaruhnya kemana komanya nih? Ke depan atau ke belakang? Ke depan Pak. Oke, maju ke depan ya. Jadinya 0,3333. Nah, 0,33 sendiri itu berapa? Sepertiga. Nah, sepertiga. Artinya apa? Artinya ini tuh sama dengan sepertiga. Gitu. Berarti A-nya itu sama dengan sepertiga dikali 25. Boleh seperti ini, gitu ya. Boleh juga kita pakai pecahan campuran. 33 kali 3, 99. 99 tambah 1, 100. Gitu ya. Berarti 100 per 3. Karena persen dibagi 100, jadi sepertiga. Gitu ya. Jadi ini adalah sepertiga. Begitu. Oke, yang B-nya adalah sepertiga kali 19. Nah, karena ada angka yang sama, ya udah. Jadi kita nggak usah mikirin angka yang sama. Tinggal lihat 25 sama 19. Gitu. Jadi karena pembilang 25 maka jawabannya adalah A lebih besar daripada B, begitu ya. Jadi kalau misalkan ada angka yang sama, nah ini jangan sampai kita ngitung ya. Jadi 25 dibagi 3 berapa? 19 bagi 3 berapa? Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu akan itu bukan salah gitu ya. Tapi yang diharapkan oleh panitia adalah kita menggunakan nalar. Jadi supaya bisa secepat mungkin menyelesaikan soal. Begitu. Oke, nomor 3. Nomor 3 apa nih jawabannya nih? Dalam waktu 1 menit. Apa? Ya, oke. Kita lihat di sini 6,20 ini 6,20 sama ya, kita abaikan.
0,475, 0,475 ini sama, abaikan. Ini persen, ini juga sama, bisa kita abaikan. Oke, berarti karena nggak ada yang beda, berarti E gitu ya. B sama dengan G. Nomor 4 sama ya dengan tadi nomor 2 ya, bisa kita skip. Berarti ini 26 dengan 25, jadi besaran B berarti ya. Jadi jawabannya bebek. Oke, nomor 5, coba. Tanpa harus menghitung secara pasti ya, atau secara eksak, kita bisa menganalisis soal nomor 5. Kalau ada yang sama, diabaikan. Gitu ya. Kalau misalkan ada hitung-hitungan, silahkan gunakan pendekatan. Angka yang udah familiar bagi adik-adik. Begitu. Oke, dapat nggak nih yang nomor 5? Bagaimana? Dapat? Kalau yang A, nggak usah diapa-apain ya. Wah, ini kelamaan nih. Lebih dari 1 menit nih nanti ya. Oke, 1/150 kali 1312. Yang B, 20/4%. Itu sama dengan berapa? 20/4% sama dengan berapa? Udah dihitung? Ayo. 81/400, Pak. Berapa? 81/400. 81/400. Boleh ya. Cuma nanti kalau misalkan itu bingung ya, kalau misalkan kita tulis 81/400 ya. Kita bisa ini ya, pakai cara yang tadi nih, yang begini boleh gitu ya, biar lebih mudah ngitungnya. 20/4 itu kan berarti 0,25 ya. Berarti ini bisa kita tulis 20,25 begitu. Oke. Nah, terus kalau persen dibagi 100 jadinya berapa? Yang ini jadinya adalah 0,2025 begitu ya. Oke, selanjutnya yang ini kita hitung. Pecahan campurannya berapa? 131, 2/10. Nah, kalau ini baru nih pakai pecahan campuran. Kenapa? Karena di sini ada 1312 begitu. Jadi berapa nih? 131 kali 10 ditambah 2 ya. Nah, berarti ini sama dengan 1312/10 begitu. Nah, ini ada angka yang sama, berarti ini bisa kita abaikan. Gitu ya. Nah, baru ini dibagi dengan 10 ya. 0,02025. Nah, kita lihat di sini. 1/150 dengan 0,02025. Besaran mana? Kita hanya membandingkan ini. Jadi jangan sampai kita ngebagi ya. 1312 dibagi 150. Wah, habis waktunya nanti. Begitu. Pokoknya intinya soal apapun kita jangan sampai ngitung secara pasti. Gunakan pendekatan, gunakan penalaran kita. Oke, jadi berapa ini? Nah, ini 1/150. Bisa enggak? Gitu ya. Jangan sampai kita ngitung misalkan 1 dibagi 150. Jangan ya. Gunakan pendekatan. Berapa pendekatannya? Yang ini, yang A. 1 dibagi berapa? Yang enak, yang gampang, yang atau yang udah familiar buat kita. Yang hafal. Berapa? 1/3.
300, Pak. 1/300. Boleh. 300 berarti hafal ya. Tapi kalau 1/300 makin gede apa namanya? Enggak dekat dengan 150 begitu. Jadi yang Nanti namanya dikali 2 lagi, Pak. gimana? Hasil dari 1/300 nanti dikali 2, Pak. Oh iya boleh, nanti dikali 2 bisa kayak gitu ya. Nggak apa-apa kalau misalkan kayak gitu. Jadi ini misalkan 300, nah kita bisa tahu ya, 1/300 itu adalah berapa? 0,00333. Ya, 0,00333 begini ya. Oke, betul boleh kayak gini. Nah, langsung kali 2 berarti kan? Berarti ini adalah 2/300 begitu ya. Jadi 0, kali 2 berarti ini 6666. Oke, bisa begini ya. Nah, sehingga kita bisa tahu yaitu ini lebih apa namanya? Lebih kecil daripada yang B begitu ya. Oke, boleh begitu. Atau bisa juga begini. Nah, kita kan hafal ya. Yang A-nya ya. Jadi A-nya bisa juga 1/125 begitu ya. Nah, begini boleh. Nah, kita lihat 1/125 kan kita udah hafal ya. Berapa? 1/125? 0,008 begitu ya. Nah, sedangkan yang B-nya itu adalah 0,02. Jadi dari sini udah kelihatan langsung. Gitu ya. Paham ya? Nah, 0,008 itu lebih kecil daripada 0,02. Berarti kan A lebih kecil daripada B. Nah, terus kita lihat di sini apa namanya? Kalau 1/125 aja udah lebih kecil, maka apalagi 1/150 begitu. Karena penyebutnya lebih besar daripada 125. Berarti artinya apa? Berarti artinya lebih kecil lagi daripada si A begitu. Atau boleh juga 100 misalkan yang paling gampang ya. Boleh nggak 100 misalkan? Boleh. Misalkan gitu namanya pakai pendekatan gitu ya. Jadi 0,01. Nah, kita lihat di sini. Masih A-nya lebih kecil daripada B. Nah, artinya apa? 1/100 aja lebih kecil daripada B, apalagi 1/150. Pasti nilainya makin kecil begitu. Oke ya, paham ya? Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, itu ya perlunya kita menggunakan pendekatan atau angka yang udah hafal begitu. Oke, next berikutnya. Nomor 7 kita lewat, ada pasti bisa ya, 8 bisa. Oke, nomor 9. Kita lihat nomor 9. Nomor 9 jawabannya berapa? Eh, 50 Om. Berapa? 50. Oke ya. Boleh ya. Nah, di sini kita jangan sampai ngitung gitu ya. Jadi ngitung berapa ini? 5499 gitu ya. 5499 dibagi 109. Nah, ini jangan sampai kita ngitung begini gitu ya. Nah, kita boleh pakai pendekatan. Nah, kita lihat di sini berarti kan 5499 berarti bisa didekati angkanya dengan 5.500 begitu per 109 ini didekati oleh angka berapa? Yang lebih dekat? 110 apa 100? 110. 110 ya. Karena kalau misalkan pakai 100 itu masih jauh dari 109 begitu ya. Nah, jadi di sini karena jawabannya ada 55 ya kalau misalkan kalau pakai 100 begitu. Tapi di sini yang diminta adalah yang paling mendekati. Sehingga kita bisa dengan mudah yaitu 110 ya. Jadi ini bisa kita coret yaitu jawabannya 50 ya. Dodol begitu. Jadi ketika kita jawab 55 juga
itu betul, cuman yang ditanya adalah yang paling mendekati. Jadi yang paling mendekati adalah 50. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan pakai 100 itu terlalu jauh begitu ya pendekatannya. Oke, nah nomor 10 kita lihat di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita ngitung pakai cara SD gitu ya, harus disamain penyebutnya atau dikali silang. Nah, ini pasti akan lama prosesnya. Begitu. Oke, coba kita lihat. Apa jawabannya? Ciri-cirinya apa nih ciri-cirinya? Ciri-cirinya apa nih? Apa ciri-cirinya dari pecahan ini? Selisihnya mirip-mirip ya. Oke, selisihnya mirip-mirip. Sama nggak semuanya? Sama. Enggak, Sama. enggak sama. Enggak. Yang mana yang nggak sama? Yang kedua sisinya Oke, 0,1. yang kedua. Oke, bisa nggak dibuat sama? Bisa nggak dibuat sama? 6,1 per 6 ini. Bisa nggak? Bisa dikali 10. Nah, bisa kali 10 ya. Jadi 61 per 60. Yang ini juga sama, 125 per 124. Nah, baru di sini adik-adik bisa pakai nalar. Gitu ya. Nah, jadi bisa pakai nalar. Terus ini 26 per 25. Nah, silahkan. Mana angka di sini yang ditanya nilai terbesar? Mana yang terbesar? Yang 125 per 124, Pak. Yakin 125 per 124. Hati-hati keluknya ya. Yang besar pembilangnya apa penyebutnya yang ini? Hati-hati jangan salah ngafalin ya. Yang 26 per 25 ya. Ya, yang 26 per 25 ya. Hati-hati cara ngafalinnya ya. Jadi kalau tadi kan ngafalinnya adalah 5 per 6 begitu ya. Dengan 11 per 12 kan begitu ya. Petunjuknya adalah lihat dulu yang besar apa? Pembilangnya atau penyebutnya. Nah, kalau yang besarnya penyebut, bilangan yang besar adalah yang angkanya besar-besar begitu ya. Itu kalau penyebutnya yang lebih besar. Nah, kalau yang ini kebalikannya. Pembilangnya yang lebih besar. Nah, kalau pembilangnya lebih besar berarti kebalikannya, yaitu angka yang besar, bilangan yang besar adalah yang angka-angkanya kecil, begitu ya. Paham ya? Jadi yang paling kecil, yang besar adalah yang angkanya kecil, yaitu 26 per 25, begitu. Nah, berarti di sini nilai terdekat, nilai desimal terdekat. Oke, kita lihat. 26 per 25 bisa dibuat jadi pecahan campuran, jadi berapa? Jadi berapa? Pecahan campurannya? Ya, 1 per 25. Nah, kita apal nih 1 per 25. Begitu ya. 1 per 25 berapa? 0,04. 0,04. Jadi jawabannya adalah yang bebek begitu ya. Oke. Nah, jadi tanpa harus ngitung 26 bagi 25 begitu ya. Oke ya. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Oke, jadi jawabannya adalah bebek. Oke, berikutnya nomor 11. Ini sama nilai terbesar. Bilangan berikut yang nilainya terbesar adalah berapa? Nah, kita gunakan nalar lagi dulu ya. Nah, misalkan begini, nalarnya 10 dengan 10.000. Besaran mana? Ayo, besaran mana? 10 dengan 10.000? 10.000. 10.000. Alasannya apa? Lebih besar 10.000.
Karena Nolnya lebih banyak, Pak. oke, nolnya lebih banyak ya. Nah, sebenarnya bukan karena nolnya lebih banyak ya, gitu. Jadi karena digitnya lebih banyak, gitu ya. Jadi mungkin yang dimaksud adik-adik adalah digitnya. Jadi karena digitnya lebih banyak, maka bilangan itu pasti yang paling besar. Begitu ya. Oke, kita lagi. Karena di sini ada pangkat-pangkatan, ya. Nah, kita pakai analogi lagi ya. Tadi kita bisa tahu nilai terbesar itu berarti yang digitnya paling banyak. Nah, sekarang kita ngitung digit bagaimana kalau yang ada pangkat-pangkatan. Begitu ya. Misalkan gini, ini 10, berarti 10 itu 10 pangkat 1 ya. Kalau 10.000 itu 10 pangkat berapa? Nah, 10 pangkat 4. Perhatikan, kalau 10 pangkat 1, digitnya ada 2. Kalau 10 pangkat 4, digitnya ada 5. Begitu ya. Paham ya? Jadi kalau 10 pangkat 9, digitnya ada berapa? Ada 10 digit ya. Begitu. Oke. Nah, sehingga di sini kita bisa tahu jumlah digitnya. Jadi nilai terbesar kalau misalkan angkanya begini, ya kita tinggal hitung jumlah digitnya. Bukan suruh ngitung 7 pangkat 77. Waduh, nggak cukup waktunya dalam 1 menit kan begitu ya. Oke, yang A berapa digit? 3. 3 ya. Yang B berapa digit? 78 gitu, Pak. Oke, 78 digit ya. Walaupun ini belum tentu benar juga 78, cuman kan nggak ada masalah, gitu ya. Yang Om Jar bilang nggak masalah, begitu. Bisa jadi 76, bisa jadi 77, gitu ya, jumlah digitnya. Cuman karena perbedaan tiap opsinya adalah digitnya perbedaannya jauh, jadi walaupun salah masih tetap benar karena kita hanya menggunakan pendekatan atau pakai nalar begitu ya. Oke, kalau yang C berapa digit? 77 pangkat 7. Ayo, dapat? Berapa digit? Ayo, kok nggak bisa 15, jawab? Sob. Oke, 15 digit ya, betul. Pakai pendekatan ya, gitu. Jadi 77 itu berapa pangkat berapa? Nah, cari aja yang bisa dipangkatin, misalkan 81 pangkat 7 begitu ya. Nah, 81 itu kan bisa kita tulis 9 pangkat 2 kan? Pangkat 7 begitu ya. Berarti ini adalah 9 pangkat 14. Jadi ini artinya sekitar 15 digit. Nah, apakah benar 15 digit? Ya kita nggak tahu begitu ya. Ya, cuman kan karena selisihnya berbeda antara B sama C, antara A, ya berarti kita bisa tahu mana yang lebih besar begitu ya. Nah, ini udah ketebak langsung jawabannya adalah yang B karena ini yang paling banyak. Gitu. Walaupun nggak pasti jumlahnya apakah benar 78 begitu ya, maka kita bisa tahu kalau pakai kalkulator begitu ya. Oke. Kalau yang dodol. Kalau yang dodol berapa digit? Berapa? 50. Oke, ini 50 digit betul ya. Kalau yang E, berapa digit? 15. Ya, ini juga sama 15 digit. Cuman bedanya adalah dengan yang C. Nah, masih gedean yang C begitu ya. Karena kalau yang C 77, kalau ini 49 begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Itulah kita cara menggunakan pendekatan ya. Jadi ini yang harus adik-adik kuasai ketika menjawab soal-soal TPS. Apapun soalnya, begitu ya. Maka konsepnya adalah seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, ini 12 gampang, 13 gampang, 14 gampang. Ini tinggal masukin aja ya angkanya. Yang 13 juga gampang biar. Nah, oke, 17 ya.
Lihat 17. Oke, konsep yang udah kita pelajari. Yang pertama adalah kita hafal pecahan. Nah, ini ada penyebutnya 9 ya. 3/9 dengan 4/9. Nah, 4/9 kita tahu ya. Nah, benar apa salah yang A? Di sini urutan bilangan dari terkecil hingga terbesar. Yang paling tepat. Benar nggak yang A? Salah. Salah Salah. ya. Salahnya yang mana? 4/9. Nah, 4/9 itu adalah 0,444 ya. Jadi ini habis 0,55 harusnya 6/9 begitu ya. Kalau 4/9 ini salah. Oke, yang B juga masih penyebutnya 9. Jadi kita bisa langsung ini ya, mengurutkan. Jadi yang mana? Benar apa salah yang B? Salah. Bagaimana? Salah. Salah. Salah ya, karena yang salah ini ya 5/9 ya. 0,555 gitu. Oke, yang C. Benar apa salah? Nah, karena kita nggak hafal gitu ya. Yang per 7, oke, tapi kita hafal 0,25. 0,25 itu berapa? Nah, ini 1/4, betul. Ini 3/7. Ini, nah 0,4 itu berapa per berapa? 4/10. 4/10 atau 2/5 ya. Boleh 4/10. Nah, ini adalah 4/5. Nah, baru kita cek satu-satu. Nah, di sini boleh kali silang karena angkanya kecil-kecil gitu ya. Nah, 1/4 dengan 3/7 benar nggak ini? Kali silang. 7 dengan 12. Jadi benar nggak ini? 1/4 dengan 3/7. Benar ya? Nah, kalau 3/7 dengan 2/5 benar nggak urutannya? Salah, Pak. Salah ya. Oke, jadi ini salah. Yang D, nah kita udah tahu 2/5 itu adalah apa? 0,25 itu adalah 1/4, terus 3/7 tadi 3/7 udah. Nah, 0,5 adalah setengah ya. Ini 3/4. Nah, benar nggak nih? Benar nggak? Yang dodol? Benar ya. Udah, jadi jawabannya adalah dodol gitu ya. Nah, itu adalah mungkin cara ini ya. Cara mengurutkan dari yang terkecil sampai terbesar tanpa harus mengurutkan. Tanpa harus menyamakan penyebutnya. Oke. Nah, ini tahun 2019. Nah, ingat prinsipnya adalah konsepnya jika membandingkan dua buah bilangan, kalau ada angka yang sama maka abaikan, kan begitu ya. Atau kalau misalkan angkanya berbeda, kalau misalkan bisa dibuat sama maka dibuat sama sehingga bisa diabaikan nanti yang samanya. Begitu. Oke ya. Nah, misalkan ini kita lihat yang ditanya nilainya lebih kecil daripada ini, otomatis kan kita harus ngebandingin. Nah, hal yang paling mudah adalah dibuat sama ya. Kalau ada yang sama enak. Nah, beda dengan yang ini ABC, ini dibuat ini berbeda 0,35 tapi bisa kita buat jadi sama begitu ya, dengan cara ngaliin 2 kan begitu ya. Sehingga jadinya 0,7 atau ini juga boleh gitu ya, dijadiin 0,35 begitu. Jadi boleh. Oke ya, kita cek. Yang paling mudah dulu D sama E ya. D sama E karena ini udah sama 0,70, ini 0,70 berarti bisa kita abaikan. Begitu. Nah, sehingga kita bandingin 5/8. Oke, 12/16 bisa ditulis berapa? Biar sama. 6/8. Nah, 6/8 ya. Karena ini udah sama, kita abaikan. Nah, sehingga kita bisa lihat
5 sama 6. Begitu. Yang diminta adalah lebih kecil. Nah, yang D lebih kecil apa lebih besar tuh? Lebih besar. Lebih besar ya, otomatis salah ya. Begitu. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi yang E. Ini udah sama, kita abaikan. Nah, 10/16 itu berapa? 5/8. 5/8 ya. Nah, ini sama ya. Gitu. Jadi salah karena yang diminta yang lebih kecil. Nah, bagaimana dengan yang ini? Gitu ya. 0,35. Oke, samain 0,35 boleh. Jadi 0,70 itu berarti 0,35 kali 2. Begitu ya. Nah, berarti 2-nya kaliin dengan 5. Oke, berarti ini bisa kita tulis 0,35 kali 10/8. Begitu. Oke, kalau yang A bagaimana? Benar apa salah? Salah ya, karena nilainya sama. Kalau yang B bagaimana? Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar ya, karena 8 sama 35-nya udah sama. Ini 12 dengan 10, jadi ini salah. Udah, jadi jawabannya adalah yang C ya. Ini udah sama, ini sama. Nah, tinggal lihat penyebutnya. Yang C penyebutnya lebih kecil begitu. Oke ya. Nomor 19. Nomor 19. Atau 20 deh dulu ya. Coba. Jawabannya apa nih? Dalam waktu 1 menit. Ayo. Bagaimana? Yang A? Oke. Betul ya, yang A. Yang lain bagaimana dapat ya, yang A ya? Nah, ini nanti ngitungnya jangan kecepatan, apa namanya? Jangan terlalu lama gitu ya. Harus bisa secepat mungkin. Bisa ya, yang lainnya dapat A ya. Oke. Nomor 19. 19 juga sama. Di antara 5 bilangan berikut yang nilainya paling kecil adalah yang mana? Nah, otomatis karena di sini ada kata paling kecil, berarti kita harus membandingkan semuanya, begitu ya. Ketika membandingkan, ingat dibuat sama. Kalau ada yang sama, dibuat sama. Kalau misalkan apa namanya, kalau ada yang sama, berarti kita abaikan. Kalau berbeda, maka dibuat sama, begitu ya. Nah, yang samanya terserah mau desimalnya yang disamain atau pecahannya yang disamain, begitu. Jadi terserah kita, gitu ya, ketika mau menghitung seperti ini. Oke, contohnya misalkan B dengan E, gitu ya. Nah, ini karena ada angka yang sama, maka kita bisa bandingin. Ini kita abaikan, ini kita abaikan. Begitu. Terus 18 dengan 30. Bisa disederhanakan enggak? Jadi berapa? 9/15, Pak. 9/15 ya. Nah, ini nilainya sama. Kalau nilainya sama pasti bukan jawabannya. Karena kan yang ditanya adalah yang paling kecil kan, begitu. Jadi otomatis ini nggak mungkin yang paling kecil B sama E, begitu ya, karena nilainya sama. Oke, cari lagi. Nah, misalkan ini A sama dodol, begitu. Ini ada angka yang sama, gitu ya. Kita bisa hilangkan. Nah, kita lihat di sini kita kecilin ya, 9/30. Jadi berapa? Dikecil 9/30 jadinya 3.
per 10. 10 ya. Oke. Kita bandingin 3/15 dengan 3/10 kecilan mana? 3/15. 3/15 ya. Otomatis yang dodol salah. Begitu. Udah kan? Jadi jawabannya yang A ya. Atau kita bandingin dengan C karena yang ditanya paling kan, berarti otomatis kita harus cek semuanya. Begitu. Nah, ini berarti kita bisa samain ya jadi 3/15 gitu ya. 3/15 berarti ini 3 kali 6 ya. Oke, 3 kali 6/15 kali 0,45. Oke, 0,45 kali 6. Hasilnya berapa? Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar ya. Jadi ini salah gitu. Nah, jadi kayak gitu ya cara ngebandinginnya. Nah, sehingga kita bisa dengan mudah begitu. Oke, 21. Ini bentar lagi ya, 3 soal lagi. 21 dalam waktu 1 menit. Oke, dapat? Jawabannya apa? Disamain penyebut angkanya. Ada yang sama ini dengan ini gitu ya. Kita bandingin dulu yang sama ya. Yang E ya, Om. Oke, yang E ya. Yang lain bagaimana? Dapat yang E? Kita samain ya. Ini 0,36 udah sama begitu ya. Jadi bisa kita abaikan. Nah, ini kan per 18 ya. Ini per 9 disamain aja. Atau mau yang disamainnya 10-nya dengan 15-nya boleh gitu ya. Atau penyebutnya aja yang gampang ya disamain. Berarti ini biar 18 jadinya adalah kali 2 ya. Jadi 20 per 18. Nah, ini 15, ini 20. Jadi kecilan yang E. Karena yang ditanya paling kecil. Udah ya. Jadi langsung ketemu. Oke, nah ini sekarang ya. Hati-hati. Mana yang terbesar? Nah, di sini lebih besar. Pecahannya bisa dibuat sama enggak? Seperti nomor-nomor sebelumnya. Bisa enggak dibuat sama pecahannya? Ayo, bisa enggak dibuat sama? Yang pecahannya. Kan kalau sebelumnya yang pecahannya ini kan bisa dibuat sama ya. 5/3 dengan 5/9 begitu ya. Ini bisa dibuat sama. Kayak ini gitu kan. 44/21 dengan 22/21 kan bisa dibuat sama begitu ya. Nah, kalau yang nomor 22 bisa nggak pecahannya ini dibuat sama? Bisa, Pak. Bisa, yakin? Ya, ada yang bisa maksudnya. Ada yang bisa, ada yang enggak ya. Oke. Nah, sekarang, cuman kan secara umum di sini nggak bisa ya. Secara umum, kayak misalkan ini gitu ya. Jadi agak sulit begitu ya. Kalau misalkan dibuat sama, karena emang angkanya berbeda-beda semuanya. Nah, tapi lihat, karena ini adalah pecahan. Ingat konsepnya pecahan ya, membandingkan pecahan. Jadi dengan melihat ini, mana yang lebih besar? Ayo, mana yang lebih besar?
Yang D. Yang D. Yang D doang, yang lebih besar dari soal. Ini soalnya. Yang D doang yang lebih besar. Yakin? Yang Bogor juga kayaknya, Pak. Hah? Yang B. Yang B juga besar. Lebih besar daripada soal, yakin? Enggak tahu deh, Pak. Enggak ya. Nah, kita bisa lihat ya dari pecahannya aja dulu. Dari pecahannya yang ini lebih besar nggak ABC itu? Lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Kecil deh, Pak. Lebih kecil ya. Ingat ya, cara ngafalinnya. Ini selisihnya sama semua. Satu semua kan. Tuh, ini satu, ini satu, ini satu. Begitu ya. Nah, jadi ingat kalau penyebutnya lebih besar, angka bilangan yang terbesar adalah yang angka-angkanya besar. Itu untuk penyebutnya yang besar ya. Jadi otomatis ini udah pasti lebih kecil. Terus dari sininya juga ini lebih kecil begitu ya daripada ini, otomatis ini udah pasti kecil. Yang ini juga udah pasti kecil begitu. Nah, berarti jawaban kita, nah lihat 6/7 dengan 5/6 gedean mana? 6/7. 6/7 betul. 7/8 juga gedean ya. Oke, berarti kemungkinan jawabannya adalah D sama E begitu. Nah, cuman bagaimana nalarnya untuk menjawab soal ini gitu ya. Ya kita utak-atik dibuat sama yang desimalnya ya. Yang desimalnya kita buat sama. Begitu ya. Oke, kita samain menjadi misalkan kita mau bandingin dengan yang dodol ya. 301-nya dibuat sama menjadi 299. Begitu. Paham nggak maksudnya? Jadi 3,01-nya dibuat sama jadi 299. Jadi artinya apa? 2,99 ditambah berapa nih? 30 biar 30,1. Biar 3,01. Ditambah berapa? 0,02. Nah, 0,02 ditambah 5/6. Begitu ya, paham ya? Nah, ini udah ada yang sama, kita abaikan. Nah, sekarang kita lihat 6/7 dengan 0,02 ditambah 5/6. Gedean mana? Nah, tadi konsepnya udah dijelasin ya. Nah, ini soal dengan D gedean mana? Apakah gedean soal atau gedean yang bagaimana? Gedean yang D. Gedean yang D ya. Yang ditanya yang lebih besar ya. Kenapa? Karena ini dijumlahinnya adalah digit kedua begitu. Jadi yang D lebih besar. Oke, kita lihat yang E sekarang ya. Kalau yang E, soalnya kita ke sini, berarti kita tulis 2,8 ditambah berapa? Biar jadi 3,01 ditambah berapa? Karena kita nyamain harus 280 begitu ya. Biar gampang. Ditambah berapa? 301-nya? 0,21. 0,21 ditambah 5/6. Nah, ini udah sama, kita abaikan. Begitu. Berarti kita tinggal bandingkan 7/8 dengan 0,21 ditambah 5/6. Maka gedean apa? Gedean soal apa gedean opsi E? Ayo, gedean soal apa gedean opsi E? Gedean soal. Gedean soal ya, karena di sini nambahnya langsung digit pertama begitu ya. Jadi tanpa harus ngitung 5/6 itu berapa, gitu 7/8 itu berapa. Nah, jadi itulah nalar kita ya. Jadi otomatis yang lebih besar adalah dodol begitu. Jelas ya?
Nah, nanti soalnya bagaimanapun itu ingat konsepnya dalam membandingkan bilangan. Gitu ya. Jadi jangan sampai ngitung secara eksak begitu ya. Kalau bisa ada pendekatan pakai pendekatan, kalau membandingkan pecahan itu harus bagaimana begitu ya. Tergantung selisihnya sama atau selisihnya berbeda. Oke, yang nomor 23 jawabannya apa? Dalam waktu 1 menit coba. Yang E, Om. Yang apa? Yang dodol apa Yang E. Yang E. Oke, ada yang lain? Ada yang jawab dodol enggak? Iya, Pak. Saya D. D ya. Oke, alasannya kenapa D? Soalnya angkanya sama 78-nya, Pak. 78-nya angkanya sama. Oke, terus ya. 10/12 sama 8/9 gedean 10/12. Yakin gedean 10/12. 10/12 itu berapa sebenarnya? 5/6. Nah, 5/6 ini ya. Oh, Nah, iya. ini selisihnya sama 1 ya. Jadi gedean mana? 8/9 ya, Pak. 8/9 ya. Oke, jadi yang besar adalah yang E. Begitu ya. Oke ya, paham ya? Gitu. Gampang banget kan? Gampang banget ya. Enggak ada yang sulit kalau kitanya belajar dengan menggunakan nalar. Begitu. Oke ya. Nah, mungkin adik-adik harus dibiasakan menghitung secara nalar ya untuk untuk mengerjakan soal-soal TPS, karena dengan bernalar itu kita akan lebih mudah menyelesaikannya begitu. Jadi harus dilatih atau bikin sendiri, bikin formula sendiri begitu. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? Bagaimana? Nggak ada ya? Oke, kalau misalkan nggak ada, mungkin sampai sini dulu pertemuan kali ini. Nanti ketemu lagi minggu depan ya. Oke, sekian dari Amjad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sukses semuanya. Yang lagi kuliah, sukses kuliahnya ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Om. Ya, sama-sama.